Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mu'min, wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali diberi kesempatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu karena kita pada kenyataannya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, pada malam hari ini karena Allah telah memilih kita semua untuk dikehendaki kebaikannya, pada akhirnya Allah ringankan langkah kita, Allah lembutkan hati kita untuk mendatangi majelis ilmu, supaya Allah kehendaki kita memahami ilmu agama daripada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu sungguh amat berterima kasih kita kepada Zat yang Maha Suci, karena malam hari ini kita menjadi yang terpilih, menjadi tolabul ilmi, karena tanpa kehendak Tuhan tidak akan mampu kita melangkahkan kaki menghadiri majelis, tidak akan mampu kita memahami kajian tanpa dilembutkan hati kita dan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, alhamdulillah. Dan pun dengan menghadiri majelis karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pun malam ini memberikan syafaat atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada ayah dan ibu kita yang telah almarhum, ya. Jadi dengan duduk di majelis ayah ibu kita yang sudah almarhum aman daripada siksa kubur, ya, yang mungkin tadinya harusnya disiksa, karena kita hadir Allah tangguhkan siksa itu, ya. Lalu ketika Bapak Ibu tadi berangkat ke majelis, mungkin Bapak Ibu ingat berapa kali melewati kuburan, ya. Mungkin ada 1 kali, 2 kali, atau 3 kali melewati kuburan, ya. Ketika Bapak Ibu melewati kuburan
dengan Bapak Ibu bertujuan ke majelis, maka orang-orang almarhum yang ada di dalam kubur itu tadi ditangguhkan siksanya selama 40 hari 40 malam. Masya Allah, sampai seperti itu Bapak Ibu keistimewaannya tholabul ilmi. Maka mereka ketika Bapak Ibu melewati kubur mereka berterima kasih. Kita melewati ternyata membawa keberkahan bagi mereka juga, ya. Dan ketika kita sampai pada akhir perjanjian, ya, kembali kepada Zat yang Maha Suci dengan status sebagai tholabul ilmi, maka nanti ketika kita dibangkitkan di hari kiamat, kita dibangkitkan dalam keadaan arif billah, ya, dan berpulang dengan husnul khatimah, dengan derajat yang Allah tinggikan di sisinya. Maka sungguh luar biasa sebetulnya sedikit daripada fadilahnya, ya. Baik, malam hari ini mudah-mudahan Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati dan dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyimak di Muang ataupun di daerah-daerah melalui live streaming, mudah-mudahan saya doakan dalam keadaan sehat walafiat, ya. Sehat jasmani pun sehat rohani, dan kita mudah-mudahan digolongkan daripada orang-orang yang beruntung, ya, yang setiap harinya memperbaiki daripada kualitas ibadah, kualitas rasa bersyukur, dan kualitas taubat kepada Zat yang Maha Suci. Karena sungguh terdapat banyak sekali penyesalan orang-orang yang berpulang ke rahmatullah ketika di dalam sehatnya, ketika di dalam luangnya mereka tidak mampu memanajemen atau memakai waktunya sebaik mungkin untuk mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyesal ketika sehatnya waktu terbanyak mereka terbuang tanpa ada nilai ibadahnya. Artinya waktunya hanya sia-sia. Apabila kita hidup di dunia tidak di jalan Allah, maka kemurkaan Allah yang selalu mengiringi hidup kita, bukan ridhonya, Bapak Ibu, ya. Karena kita ini ingin selamat kan bukan karena ibadah kita, ya Bapak Ibu, ya. Betul kah Bapak Ibu? Kita ingin selamat nih, nah, kan bukan dengan ibadah kita semata-mata, hanya dengan ridhonya Allah dan syafaat daripada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita selamat. Nah itu loh, ya. Karena kemungkinan
Banyak dari kita ini kemungkinan tidak ada yang suci, yang pegang mic ini pun masih punya banyak dosa, yang pegang mic ini banyak dosa. Makanya saya itu kalau malam senang sekali mewiridkan istighfar la ilaha illallah Muhammad astagfirullah. Ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah, karena hamba banyak dosa, berlumur dosa, bergelimang dosa. Nah, kayak itu itikat tuh yang saya pegang. Jadi melihat dosa diri bukan melihat dosa orang lain. Maka banyak ulun nih kalau malam nih beristighfar melihat dosa ulun nih, dosa pribadi. Jadi kada terlihat dosa orang, kada terlihat kesalahan orang, kada. Kolbu selalu menilik ke dalam, Jadi hari demi hari harusnya kita lewati dengan bujur-bujur kita nih cari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal kita ini katuju jar orang Banjar tuh beristighfar. Karena kadakawa kita ini terlepas daripada maksiat yang zahir maupun yang batin. Tambahnya maksiat batin nih membatin orang gin sudah tertitik tuh di kalbu yang dikatakan dosa. Nah, kayak itu. Karena kalau saya bertanya, seandainya siapa yang duduk di majelis ini yang kada punya dosa, ulun aja kada berani angkat tangan. Masih banyak, dan disitulah salah satu daripada sifat yang selalu harus kita jaga Bapak Ibu, supaya timbul yang namanya tawaduk. Tawaduk nih sadar diri, posisi kita hamba. Kayak itu. Oleh sebab itu amunnya cari selamat, harus bermakrifat supaya kita ini punya agama. Jarang yang paham bahwa kata-kata awaludin ma'rifatullah pada dasarnya ternyata belum diakui seseorang beragama ketika seseorang belum mengenal Tuhannya melalui kenyataan diri Allah yang nampak kepada ciptaannya. Kayak ini artinya amunnya belum bermakrifat nih, belum beragama, walaupun inya nih sudah penyembahyangan ujarnya, rajin sholat, rajin ibadah, tapi kada kenal nang dituju nang kayak apa, mau cinta kan kayak itu. Pian aja berpacaran nih, kada mungkin kada berkenalan dulu. Orang berpacaran tuh awalnya kan kenal Bapak Ibu, setelah kenal baru bertamu, setelah bertemu timbul rasa cinta. Setelah timbul rasa cinta, timbul rasa kaganangan. Kaganangan bujur nih ulun lampian nih kada bisa guring ulun.
Kan kayak itu lah logikanya. Amunnya kita ini bilangnya cinta lawan Allah, cinta lawan Rasulullah, kalau kada kenal, kada ketemu nang kayak apa dikatakan cinta. Nah, artinya cintanya hanya di lisan saja. Cintanya dusta, ujar orang tuh. Dusta karena kada kenal. Bertamu aja belum, kenal aja belum, mana bisa cinta karena kayak itu logikanya. Ya. Lalu kalau sudah tetamu nih kan kada mau berpisah. Makanya jikanya berpacaran tuh maunya menikah. Iya. Biar selalu bisa bersama. Bujur kah? Nah, kayak itu. Kajian yang lalu kajiannya kan jalan keselamatan ya Bapak Ibu. Nenang kayak apa mau selamat nih pian nih ibaratnya lewat ibadah kada bisa juga. Kita sudah tahu kadar ibadah kita. Amunnya sholat itu Allahu Akbar. Nah pikiran bisa belalahan ke pasar inya. Nah berjalanan inya. Ke toko-toko mamanya. Teringat hutangnya katanya. Kayak apa kada ada kusuk-kusuknya itu itu mau kita andalkan untuk selamat kada bisa juga kayak itu itu secara syariat. Nah maka secara makrifat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, amunnya kita nih yang merasa bisa sholat, amunnya kita ini yang merasa menjalankan sholat, jatuhnya syirik pulang, syirik kofi namanya ya. Nah, karena ketika sudah syirik ini kita jalani, maka gugur semua ibadah kita kan kayak itu. Jadi malam ini yang kita bahas bagaimana menyatakan cinta kita ini kepada Allah dan Rasulnya itu kayak apa. Jalan yang pertama ialah yaitu tadi awaludin ma'rifatullah. Ketika kita sudah mulai mengenal kepada siapa yang kita sembah, kita tahu siapa Tuhan kita, lalu syahadat kita bujur masuk Islam indallah. Islam kita, agama kita diakui di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya Islam indanas. Karena Islam indanas ini kan kebanyakan kalau orang tuanya Islam, anak-anaknya juga ikut Islam. Islam ikut-ikutan, umpat-umpatan jarangnya orang Banjar tuh. Kada mencari apa yang dikatakan Islam. Islam ialah suci, selamat. Caranya harus berserah diri. Kayak apa mau berserah diri? Amunnya kada kenal dahulu. Amunnya sudah kenal, tahu nih posisi kita. Ternyata jatuhnya la haula wa la quwata illa billahil aliyil alim. Amunnya kita sudah kenal nih Bapak Ibu, jangan lagi kita ini merampas
hak milik Tuhan. Jangan lagi kita yang merasa hidup. Oke? Kalau kita yang merasa hidup, biasanya timbul rasa sombong. Oke? Aku yang sugih, ya. Aku yang gagah, ya. Aku yang cantik. Aku yang kuasa. Nah, akunya timbul karena merasa hidup. Belum kenal, orang belum kenal. Kalau sudah kenal, bang, kayak apa pian nih? Memulangkan hak Tuhan. Pian sudah dipinjami selama ini, bersyukur kada, diakui iya. Nah, kayak itu. Nah, ini yang dikatakan jatuhnya syirik kofi wal kofi. Ya. Artinya apa? Timbul yang namanya rasa keakuan diri. Ini yang bahaya Bapak Ibu. Baju aja, baju ini nah sebuting aja Bapak Ibu. Amunnya kita akui ini milik kita. Nah, hisapnya dihitung Bapak Ibu di hari kiamat. Ian masih ingat kalau ceritanya penggali kubur menunggui seorang kaya raya. Nggih? Ikut termasuk ke dalam liang lahat selama berapa? 40 hari 40 malam. Hanya kuat berapa hari Bapak Ibu masih ingat? Nah, kada sampai 40 hari sudah kaburinya. Kenapa? Satu-satunya yang dipunyai ini nah alat kerja cangkul. Itu saja ditanya berulang-ulang. Dari mana asalnya? Bagaimana cara mendapatkannya? Untuk apa dipakainya? Dari uang halal atau haram. Nah, kada hampir-hampir cangkul satu aja itu. Nah, kita ini baju yang kita akui, nah hisapnya kada ampihan. Oleh sebab itu, amunnya sudah kenal pian nih, pulangkan sebelum kita ini berpulang ke rahmatullah yang sebujurannya. Lalu jangan kita ini benampak, kata orang tuh nah, panah itu jangan benampak. Pelajaran kemarin sudah disebutkan seperti ikan harusnya tenggelam kada bermuncul. Nah, kita ini banyak yang bermunculan bang. Akunya nang gagah, akunya yang bungas, akunya yang sugih. Nah, adanya orang bungas itu menunjukkan sifat jalalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalal jamalnya, bungas, gagah. Orang sugih itu Allah ingin menampakkan Allah itu yang kaya, bukan kita. Lalu jangan merasa kita ini ampunnya yang kaya, supaya kada takabur. Nah, seikungan kalau takui jadi apa Bapak Ibu? Pelajaran kemarin bahan bakar api neraka. Amunnya bujur cinta pian nina lawan Tuhan, nyaman kita selamat dunia, selamat akhirat. Kalau yang pertama tadi sudah mengenal lalu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, artinya kita sudah kada ada cerita lagi. Nah, sudah ulun padahi lawan pian, kita ini seperti wayang, harus ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Susahkah?
senang kah? Nah, kaya kah? Miskin kah? Nah, maunya orang kaya terus, senang terus. Nah, ada mau susah, ada mau miskin. Nah, nyaman terus. Nah, nyaman kah? Ada nyaman kah? Nggih. Nah, kayak itu iya. Saya terima ya Allah, saya ridho, saya ya halas. Nah, nang kayak itu nang benar, nggih. Amunnya sudah nang kayak itu, nah nyaman hidup kita. Yang nampak gawian Allah bukan gawian manusia. Nah, nyaman hidup yan. Rezeki dimudahkan. Rezeki dilapangkan. Rezeki dicurahkan berlimpah kepada kita, karena kita mengakui kita ini fakir. Walaupun kita dititipi kekayaan, kolbu kita ini kadang merasa memiliki, Bapak Ibu. Itu yang dikatakan kita fakir. Walaupun tanpa orang kaya, tapi kolbu kita kadang merasa memilih. Nah, ada sombong, sama aja. Nah, kayak itu maksudnya. Jadi kolbu batin kita ini penempatannya harus benar. Jangan rasa memilih apa aja. Nah, kita ini kan kadang ada cerita. Oleh sebab itu amunnya kena berpulang, kalau kadang ketemu diri kita, ibarat becermin itu ketemu kembarannya, jangan diumpati lah. Yang ngaku-ngaku orang tua kita lah, kakek nenek kita lah, jangan diumpati, nanti tersesat pian. Nah, jakannya sudah mau berpulang tuh nah nanti kelihatan itu semuanya. Seperti orang tua kita, seperti ayah kita, seperti ibu kita, jangan diumpati. Amunnya pian ini diajak. Kalau pian sudah ketemu diri pian tuh ibarat orang berkaca, umpati, insya Allah selamat dunia akhirat. Kenapa diumpati? Karena yang nampak ini diri yang batin. Nah, sama juga pian nih berkaca. Siapa yang berkaca? Yang nampak siapa? Lain ulun, pian yang nampak. Pian berkaca, pian yang nampak. Nah, nang kayak itu. Nah, kalau berpulang, karena ketika sudah terlihat kena itu yang membimbing kita, umpati kada apa-apa. Baik, yang pertama sudah kita jabarkan, ketika sudah kenal, maka kita harus berserah diri. Jangan benampak lah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sudah mengenal Tuhannya, maka kita akan mencintai apa yang menjadi perintahnya. Pian ini sudah belajar ilmu makrifat. Jangan pian ini meninggalkan kewajiban syariat lah. Ini pesan ulun. Belajar ilmu ketuhanan, jangan kada bersyariat. Kalau sudah belajar ilmu ketuhanan, harus rajin sholat. Sholat jangan ditinggalkan. Kayak apa ceritanya? Bilanya pian nih belajar ilmu ketuhanan, lalu kada mau beribadah. Nah, nabinya siapa? Nah, nanti tersalah pian. Kada bisa kita ini usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
amunnya kita meninggalkan syariatullah. Nah, syariatullah yang ada, yang jatuhnya kewajiban melalui batang tubuh. Nah, ini syariatullah di sini. Ya, maka harus kita tegakkan. Ya, jangan ditinggalkan. Ya. Kalau meninggalkan sholat setelah belajar marifat dikatakan ilmu sebuku. Sebuku itu inyak telipat. Nah, telipat itu kada sampai. Nah, ujarnya sudah bertemu, sudah tahu kenapa pulang kita menyembah. Ada yang disembah juga, ujarnya. Nah, lalu kada mau sholat. Nah, ini tersalah lah. Di majelis tidak boleh sedikit pun merubah apa yang diajarkan oleh junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syariat harus dikerjakan semuanya, dari mulai syahadatnya, sholatnya, bila Ramadan ya harus puasa, harus berzakat, kalau mampu menunaikan haji, kalau mampu menunaikan umrah, yaitu syariatullah, jangan ditinggalkan. Akan tetapi, nah ini loh, kita sebagai seorang salik harus paham, duduknya ibadah bukan lagi menyembah. Karena ketika ada yang menyembah dan ada yang disembah, dikatakan masih dua, belum esa, dikatakan syirik. Lalu ibadah seperti apa yang dimaksudkan? Ialah ketika kita sholat, kita mengesahkan diri kepada empunya di diri, karena roh, dia esa dengan zatnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita esahkan dengan pandangan kolbu, bukan pandangan kedua bola mata kita. Karena mempanakan diri melalui diri batin, bukan diri zohir. Bagaimana kita kada mengesahkan lawan Tuhan jika sudah tahu ilmunya, meninggalkan sholat, nah tersalah pulang, kada sampai, kada tahu rasanya, maka rasa adanya di ruhani kita, diesahkan kepada sirnya, diesahkan kepada zatnya melalui pandangan kolbu kita. Nah, kayak pian Nina, di depan ada kopi, pian yakin aja lah ini kopi. Nah, umpamanya amunnya kada dirasakan dulu, nah bisa aja ini oli mati. Hitam juga sama aja. Nah, amunnya kada dirasakan, kan harus dirasakan. Sholat nang kaya itu, merasakan, mengesahkan. Nah, paham kah kita? Jadi rasa yang merasakan, rasa yang memesrakan. Oleh sebab itu kan dikatakan, jika sudah awaluddin ma'rifatullah, maka kita ini sudah binasa. Binasa keakuan diri kita. Karena sudah nyata la maujud bihaqi Allah. Sifat wujud hanya
wajib bagi Allah. Kita ini kenyataan adanya diri Allah. Kan seperti itu, bukan mengaku menjadi Tuhan. Ini yang harus dipahami Bapak Ibu. Kalau Tuhan tidak mampu kita kenali, kunhizatnya itu tidak mampu kita kenali. Rasulullah pun tidak mampu mengenali hakikat Tuhan itu sendiri. Yang dikenali kezahiran Tuhan melalui nurnya. Dikatakan itulah Zatullah. Dikatakanlah Allah. Nah, itu yang ditajalikan menjadi Nur Muhammad, menjadi sifat, menjadi seluruh alam semesta beserta diri Adam ini tadi. Adam bukan nabi, tapi batang tubuh kita. Lah ini loh. Ya. Kalau sudah seperti ini, harapannya ketika kita ibadah, lalu kita harus memesrakan diri. Yang dicari bukan pahala lagi Bapak Ibu. Nikmatnya ketika bersama Allah. Qalbu yang bertemu Allah. Kalau sudah bertemu rasa nikmat, maka tidak akan mau pisah. Disitulah lalu kita mulai terus taat, karena dasar daripada cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi indikasi ketika kita sudah mengenal dan bertemu, maka kita mulai menjalankan yang namanya zuhud. Zuhud itu setiap hari kita tafakur Bapak Ibu. Zuhud itu setiap hari kita tafakur. Bagaimana hari-hari kita ini kita lalui dengan mendapatkan keriduan daripada yang kita cintai. Nah, zuhud ialah menjauhi keramaian secara syariat. Akhirnya berhalwat. Masuk kamar selama seminggu, sebulan umpamanya, tidak bekerja umpamanya, seperti itu. Tapi untuk kita zuhudnya masuk ke dalam diri. Apa yang dijauhi Bapak Ibu? Yang dijauhi ialah sifat-sifat yang tidak baik yang dulunya kita sembah. Apa yang kita sembah? Amunnya kita ini terpancing orang, lalu kita ini memamai, marah. Nah, amunnya marah itu kita turuti, sudah kita menyembahinya, menyembah nafsu ama. Nah, dipancing orang tuh lah. Nah, lalu cakarnya timbul, tariknya timbul, wah, berbahaya ini. Seperti itu. Jangan ya Dek ya. Berarti kita sudah menuhankan. Nah, yang seperti itu. Apabila kita ini sudah cinta, kita akhirnya zuhud, menjauhi segala sifat yang bukan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk ke dalam mengeluarkan yang tidak baik. Masalahnya ketika kita mengamalkan tanpa mengeluarkan segala hal sesuatu yang tidak baik di dalam diri kita, sama juga kita yang mendustai Tuhan. Mendustai Tuhan. Kayak apa mendustai ini? Ujarnya cinta tetapi menyembah yang lainnya. Kita ini setiap hari sholat, setiap hari juga ini pemarahan, penyinggungan,
pamusingan. Nah, nangka itu, nangka apa? Nangka ini belajar, maka ini ilmu ketuhanan jarnya. Nah, tapi kadang mampu mengeluarkan sifat-sifat hewan. Sifat hewan apa Pak Ibu? Serakah. Apalagi? Selain serakah, cinta dunia. Dunia ini jadikan Tuhannya Bapak Ibu. Waktunya sholat duhur nanti dulu. Suwibu dagangan loh, banyak rame ini. Orang beli nanti dulu lah. Duhur lupa akhirnya. Asar. Wah, ini kerjaan belum selesai ini. Tanggung. Nah, maghrib. Wah, sempit ini waktunya jar. Nanti aja lah isya. Nah, kauyuhan. Nah, guringnya. Ada sempat. Nah, menyempatkan waktu ini lawan Tuhan. Ujarnya cinta lawan Tuhan. Pian nih cinta lawan istri pian, jemput istri pian nih, jangan pacaran kemana aja pian sanggup. Nah, lawan Tuhan kada sanggup meluangkan waktu. Nah, artinya dusta juga. Menyatakan cinta lawan Tuhan kada mampu mengeluarkan sifat-sifat yang tidak baik. Nah, kolbunya kan dilatih untuk membersihkan setiap hari. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kita mewiridkan, melapaskan, menzikirkan. Artinya mulut menjahirkan, batin merasakan. Bujur-bujur cinta lawan Tuhan. Kan kayak itu nang sampai kada dizohirkan lewat bibir saja Bapak Ibu. Itu namanya wirid saja. Bibir mau wirid, kolbunya lalai. Nah, akhirnya kesurupan. Zikir akbar ada nang kayak surupan tuh nah terputar-putar. Ya Allah. Berarti amunnya nang kaya itu hanya di lisan saja mewiridkan, kada zikir itu kan ingat Bapak Ibu. Wirid melapaskan sambil kolbu ini ingat nang kayak itu maksudnya. Nah, setiap hari kita mewiridkan, menjikirkan, tapi kada mau mengeluarkan nang kayak apa, masih bersifat nang kayak itu terus. Sifat-sifat nang kayak, mohon maaf, nang kada bagus nih kada mau terkeluar. Artinya dusta lawan Tuhan. Dusta nang kayak apa? Mendustai Tuhan nang kayak apa? Dikatakan munafik. Belajar ilmu ketuhanan harus terpancar. Yang terpancar sifat-sifat Tuhan, bukan sifat-sifatnya aluamah, bukan sifatnya amarah, bukan sifatnya supiyah, bukan sifatnya mutmainah. Nah, kayak itu. Rajin sholat, rajin bermamai. Nah, rajin zikir, rajin gibah. Nah, ini kayak apa? Nah, kekurangan orang tarus nang kelihatan. Itu artinya Tuhan tidak menghendaki kebaikan lawan kita. Kalau di dalam pandangan batin kita ini yang tampak kurangnya orang, salahnya orang, artinya kita ini dibenci oleh Tuhan. Oleh sebab itu kan tadi saya sudah mengajarkan lawan pian bahwa yang ditilik itu dosa kita, kesalahan kita, khilafnya kita. Zuhud masuk, katanya cinta. Zuhud itu jauhi apa yang Allah tidak suka, yang membuat Allah murka. Nah kayak itu,
Zuhud itu bukan meninggalkan aktivitas kita, bukan meninggalkan pekerjaan, bukan meninggalkan kewajiban berumah tangga, bukan. Zuhud ke dalam, tetap bekerja, tetap berkeluarga, ya, tetap bertanggung jawab kepada anak istrinya, sambil zuhud masuk menilik ke dalam mengeluarkan yang Allah tidak itu hakikat zuhud. Artinya setiap hari dia memanfaatkan waktunya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu. Nah, baru bujur cinta pian. Nah, kayak apa selama ini? Nah, rajin bewirid, rajin sholat, rajin pula menyembah nang itu. Nah, namanya hawa nafsu ini maunya dituruti terus, Bang. Hawa nafsu ini kayak anak kecil, kayak bayi itu, nah, menyusu terus. Kalau kada diampi, kada ampi-ampi. Nah, masa sudah TK masih menyusui kan? Nah, nafsu nang kayak itu juga. Nah, harus diampihi. Nah, dilajari supaya kada menyusui kayak itu. Masa sudah mbak umur kayak anak kecil, nah menyusu terus. Nah, kayak itu, ya. Lalu ketika sudah zuhud, okay, lalu dia harusnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini kan ampunnya Tuhan, harus kita kembalikan lawan Tuhan. Apa nang dikembalikan Bapak Ibu? Yang selama ini kita rasa kita miliki, ya, dilepas di dalam itikat kita bahwa kita juga ini miliknya Allah juga, ya. Nah, kayak itu. Jadi dijaga bujur-bujur, jangan lagi merasa ada diri, ya. Kalau sudah nikmat, di situ nanti timbul yang namanya rindu, Ibu. Rindu itu kadang mau terpisah. Pian aja nah. Dinas jauh, yang baru dinas baru pulang, ya. Berapa bulan rindu kada? Nah, rindu. Nah, kayak itu kita juga kalau bujur cinta kita berarti ada kerinduan lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rindu itu apa? Kada mau terpisah. Kalau kada mau terpisah berarti kita akan merasakan selalu dengan kekasih ya. Kalau sudah sama dengan kekasih kita, artinya kita akan terus menjaga rasa malu lah kalau mau mengotori kolbu kita. Malu berbuat tidak baik, malu tidak sholat, lalu apa? Malu kada berzikir, malu kada menolong orang, umpamanya. Malu apa lagi? Pokoknya malu yang perbuatan itu mendatangkan daripada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada mau lagi menduakan yang kita cintai. Nah, Ian aja kalau nerima telepon, nah, lain orangnya, lain yang disimpan namanya, naham. Nah, ketahuan bini di rumah, ham. Perang dunia ketiga ini. Nah, kayak itu. Nah, belain hati itu, nah. Nah, Tuhan kayak itu juga maha pencemburu. Jangan lagi kita menuhankan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, pian ini nah selama ini sudahkah merasakan kerinduan itu? Nah, sholat tuh nah, kada usah kita itu merasa terbebani. Nang kayak apa? Katanya pian ini cinta.
sholat itu kewajiban perintah daripada kekasih kita, kok merasa terbebani? Nah, berarti harus rajin belajar membersihkan hati kita. Kayak apa? Pian aja nang bisa mengoreksi pribadi masing-masing. Kayak apa ya ulun nih sholat rasa berat kah kada umpamanya. Zikir nih setiap hari ini ingat kah kada ulun nih. Orang cinta itu pasti bersyukur. Nah, bersyukur tuh setiap embusan napas beingat lawan Tuhan karena kada terpisah. Ini gin yang ada ini bukan kita, tapi jangan ditunjuk. Kalau ditunjuk salah, nah berdiam aja sudah tahu, ya. Nur Allah asa dengan Tuhannya. Nur Muhammad asa dengan Nurullah. Nah, ini artinya asa dengan yang punya. Ini bukan Tuhan, tapi kada lain. Kenyataan daripada wujudullah. Wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kayak itu Bapak Ibu. Nanti nyaman pian zikir ini. La ilaha illallah. Nah, termasuk rasanya nih, nah nyaman, kada mau ampi-ampi malam tuh pelan, ya. Jangan beramian. Nah, yang penting bisa kita dengarkan sendiri, ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, nyaman, asik. Kada mau terpisah. Rasa itu pengen tarusan. Nah, kita nang kayak apa? Kalau sendirian bingung nyari HP. Apa ini ya? Yang kita lihat. Nah, mencari selain Tuhan. Artinya belum ada rasa cinta, belum ada rasa rindu. Kenalnya sebatas ilmu, berarti teori belum praktek. Nang kayak itu selama ini kebanyakan hebat di teori, nihil di praktek, kosong. Apa pian nih masih cinta dunia, masih cinta jabatan, masih cinta uang, masih cinta anak istri berlebihan. Yang berlebihan itu cintai Tuhanmu, cintai nabimu. Itu yang berlebihan. Lalu cintai siapa? Ibu bapakmu. Cintai siapa? Baru. Artinya yang nomor satu siapa Bapak Ibu? Allah dan Rasul. Ya nada kah rindu selama ini lawan Allah? Nah, guring ada kada ingat lawan Allah. Nah, yang dilihat macam-macam nih. Yang dilihat perang dunia. Politik. Ya Allah. Kalau sudah rindu itu Allah, 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 Allah. Terus yang disebut yang kita cintai, kira-kira sudahkah seperti itu pian merasa rindu bujur lah lawan Tuhan pian nih. Nah, yang nampak pian lihat ini bukan lagi wujudnya makhluk, tetapi wujudullah. Akhirnya pandangan rasa kasih kada ada benci Bapak Ibu, kada ada. Apa pian mau membenci orang? Amunnya pian melihat dengan batin, yang pian lihat wujudullah. Nah, kasih sayang. Nah, kada ada timbul nih penglihatan maksiat. Seberapa gagahnya orang itu, umpama seberapa cantiknya. Nah, yang dilihat bukan fisiknya. Maka dikatakan benang itu kada terpisah dengan kapas. Kita yang salah lihat, yang terlihat malah bajunya. Nah, jadi seperti itu
kita belajar harus bertafakur setiap hari. Adakah peningkatan lawan diri kita nih nak? Rasa cinta, rasa rindu, zuhud, panah kita nang kayak apa? Nah itu yang kita tafakuri, supaya kita mampu meningkatkan kualitas daripada ibadah kita setiap hari. Ini yang disasah ini, rezeki terus. Ya Allah mudahkan, ya Allah lancarkan, ya Allah lunasi, ya Allah berikan kenikmatan, kenyamanan hidup. Nah, tambah bini, waduh. Nah ini yang bahaya nah kayak ini. Satu aja kada tak urus. Nah, harusnya kita ini belajar, ya Allah kayak apa ulun nih, kayak apa inginnya pian nih, nang kayak itu tapakur tuh. Jangan mengikuti hawa nafsu terus. Jadi menyatakan cinta kepada Allah harus ada buktinya, Bapak Ibu. Amunnya kada bebukti, dusta juga kita ini, malu lawan Tuhan. Hari ini tobat, besok maksiat, besok tobat, besoknya maksiat. Nah terus nang kayak itu. Mudah-mudahan kajian malam ini mampu menjadikan kita terus memperbaiki ibadah kita, mampu melatih tafakur kita, Bapak Ibu. Pian ini setiap hari diberi rizki nikmat lawan Tuhan. Pian ulun harusnya tahu menempatkan diri, ubudiyahnya nih nah. Lawan Tuhan tuh nang kayak apa? Kalau kada bersyukur nang kada bagus juga di hadapan Tuhan. Hidup dihidupkan kada tahu-tahu. Nah hidup dihidupkan tuh nah, jangankan ingat, jangankan berterima kasih, hak Tuhan aja diambilinya. Jangankan bersyukur, yang dituhankan bukan Tuhan pulang. Nah nafsunya yang diturutinya terus. Mudah-mudahan mampu kajian ini menghadirkan hati kita untuk waspada, supaya kita mampu menapaki setiap hari dengan penuh keikhlasan, dengan penuh mawas diri, memperbaiki, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa ayah ibu kita, dosa-dosa kakek nenek kita, dosa-dosa saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Amin amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan di atas jalannya dengan petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih, kami cukupkan sekian. Kami mohon maaf, mohon ridhonya dunia akhirat apabila masih banyak kekurangan. Ulun menyampaikan amanah ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kesempurnaan kealiman hanya dari Allah Zat yang Maha Suci. Terima kasih, kami tutup sekian, mudah-mudahan bermanfaat dunia wal akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.